Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, Bapak minta tolong untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan kembali. Terima kasih ya. Baiklah, untuk semangat kita pada pagi hari ini, sama-sama kita nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Semuanya pada siap? Semuanya memperhatikan ke layar depan sehingga lagunya sesuai dengan ritmenya. Garuda Pancasila. Oke, ya. Baiklah, kita sudah nyanyi lagu wajib kita. Siapa yang hari ini yang tidak masuk? Oh, apa lagi kenapa dia tidak masuk? Ada yang tahu? Acara keluarga, dia juga lagi sakit. Baiklah, gak apa-apa. Semoga kita doakan Rafa bisa cepat bergabung lagi dengan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Kita tetap harus semangat ya nak ya, supaya belajar apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi buah prestasi untuk di masa depan. Semangat! Semangat belajarnya? Oke, kalau semangat belajarnya, Bapak juga semangat untuk mengajar. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional ya, berarti berpikir tentang komputer. Siapa yang di rumahnya sudah memiliki komputer? Wah, Ziza sudah punya. Tapi ada juga komputer kecil yang setiap orang memilikinya. Apakah itu? Chromebook. Apalagi? Laptop. Apalagi yang komputer kecil nih, kecil dianya, setiap orang sekarang ini harus memilikinya. Apa? HP. Good. HP, iPad itu juga termasuk jenis komputer. Nah, oke. Kenapa sekarang kita berpikir komputasional? Kenapa kita harus berpikir secara komputasional? Kenapa kita harus belajarnya? Kita belajarnya dengan tujuan kalian dapat menjelaskan nantinya 4 pilar berpikir komputasional. Apa aja 4 pilarnya? Ada dekombinasi, ada pola, abstraksi, dan algoritma.
Setelahnya itu, Pak, kalau kami sudah menjelaskan, nanti kami tahu 4 pilanya, kalian diharapkan bisa menerapkannya. Prinsip-prinsip berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuannya, belajar ini kalian dapat mengidentifikasinya dan memahami materinya tentang berpikir komputasional. Ini tujuan kita hari ini. Baiklah, itu tujuannya. Tapi sebelum kita belajar, kita lenggangkan sedikit anggota tubuh kita dengan sama-sama. Coba deh kita sama-sama ice breaking dengan untuk melatih konsentrasi dengan sama-sama. Nih, Bapak sudah siapkan. Ice breaking kita hari ini adalah alam sam sap. Yuk kita lenggangkan anggota tubuh kita. Kita berdiri dulu sebelum kita belajar. Ambil tempat yang enak supaya nggak ketemu. Sudah? Semangat! Yuk kita sama-sama mengganggan otot-otot tubuh kita sebelum belajar. Siap? Wah, tangannya ke depan. Alam sam sam. Guli guli ram sam sam. Alam. Bagian hafal lagunya boleh dong sekalian nyanyi. Guli guli ram sam sam. Api guli ram sam sam. Oke, tangan lagi ke atas, agak kebut dikit nih. Siap? Alam sam sam. Alam sam sam. Guli ram sam sam. Api guli. Agak kebut, siap, konsentrasi. Alam sam sam. Alam sam sam. Alam sam sam. Alam sam sam. Guli. Api guli ram. Oke, kebut lagi. Konsentrasi. Api guli. Ayo. Siap. Oke, selesai. Oke, duduk. Capek nggak? Yakin nggak? Tarik napasnya dulu. Kita hitung ya, pakai waktu ya. Ketika Bapak hitung sampai 5, itu menarik napas. Tahan sampai 7, hembuskan kembali 1 sampai 3. Bisa? Oke, kita mulai ya. Kita naik napas sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan sama-sama. Semangat kita. Tepuk semangat. Tangan. Ding ding ding. Ding ding ding. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha. Semangat. Oke, kita mulai. Kalau sudah semangat, kita mulai pelajaran kita hari ini. Bapak akan menampilkan dalam bentuk PowerPoint pembelajarannya. Tadi sudah Bapak bagiin kemarin ya, masih bawa ya semuanya. Kalau Bapak lihat materi pada hari ini. Baiklah, kita mulai materi kita pelajaran pada hari ini.
Oke. Berpikir komputasional, otak hebat untuk masalah SEU. Nah, ini kita hari ini. Kita hari ini berpikir komputasional supaya otak kita hebat untuk masalah yang SEU. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti ilmuwan komputer. Wow, ilmuwan komputer. Tapi ini bukan hanya belajar tentang coding, tapi juga cara menyelesaikan masalah besar, membantu kita jadi lebih cerdas dan kreatif. Oke. Nih, Bapak ada ini. Apa itu berpikir komputasional? Pertama, cara berpikir cerdas. Kok Pak bisa diomongkan berpikir komputasional itu adalah cara berpikir cerdas? Dikarenakan kenapa? Supaya membantu kita menyelesaikan masalah bukan hanya untuk komputer. Memecah dan menyelesaikan. Berpikir komputasional diharapkan membantu kita memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diselesaikan. Kalau kita ada batu nih besarnya semobil, sanggup nggak kita ngangkatnya? Kenapa nggak sanggup? Tapi kalau batunya Bapak pecah jadi kecil-kecil, jadi segini, masih sanggup nggak kalian ngangkatnya? Kenapa? Oke, begitu juga berpikir komputasional. Nantinya kalian itu masalah yang berat, berpikirnya, Pak, pusing kepala saya, dipecah jadi kecil-kecil, sehingga kalian berpikirnya menjadi santai dan temu solusinya. Sehingga dengan seperti itu, nih akhirnya tugas jadi mudah. Awalnya sulit karena batunya gede, mau mindahinya susah. Kalau dipecah kecil-kecil jadi bisa dipindahkan. Oke, nih berpikir komputasional juga itu merupakan kekuatan super. Wow. Kalau kekuatan super, siapa yang diingat? Superman. Oh, Superman. Siapa lagi yang diingat? Batman. Wah, apa lagi? Spiderman, Power Rangers ya. Upin Ipin termasuk kekuatan super nggak? Enggak. Oke. Nah, kekuatan super untuk menyelesaikan masalah. Nanti dengan bagaimana dia menyelesaikan masalah? Seperti kata Bapak tadi, diubah menjadi bagian kecil dan mudah. Dengan cara bagaimana? Dengan mencari pola untuk bisa menyusun langkah-langkah solusi sehingga masalah tadi bisa terpecahkan. Seperti batu tadi besar. Kalau kita pecah kecil-kecil nanti kita susun lagi jadi batu besar yang lagi dong. Tuh. Dan itu juga berguna di mana saja. Bukan hanya belajar di kelas ini aja dia berguna. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa nantinya untuk masa depan kalian. Sehingga jangan cepat stres nantinya. Oke. Kita masuk pilar yang pertama. Pilar yang pertama yaitu dekomposisi. Bapak minta tolong, boleh nggak ya? Boleh nggak Bapak minta tolong? Boleh. Bapak minta tolong dong. Coba dibaca dulu ini Nabila. Apa ini yang Bapak tulis ini? Bapak nggak tahu bacanya. Komposisi adalah saat kita memecah tugas besar jadi bagian lebih kecil. Ini membuat pekerjaan jadi tidak terlalu menakutkan dan lebih mudah dikelola. Oke, terima kasih Nabila. Tepuk tangan dong untuk Nabila. Sehingga kita bisa semangat, minimal nggak kaku-kaku banget, tangan kita gerakin dikit dong, nggak apa-apa ya. Nah, contohnya membuat kue ulang tahun. Kalian disuruh buat kue ulang tahun. Awalnya bingung kan, mau apa nih? Jadi kita pecahin dulu. Jadi beli bahan dulu, nyiapin bahannya, berarti beli bahan ya, nyiapin alatnya. Setelah itu baru kita buat. Gimana cara membuatnya? Dipanggang dulu apa dicampur dulu adonannya? Nah, itulah namanya dekomposisi. Jadi dianya campur adonan dulu, panggang, hiasi kue, sudah itu gosong. Oh, jadi deh, kata Bapak gosong tadi.
Oh, oke, makan. Oke, kita lanjut. Pilah yang kedua. Oh, kalau pilah kita ingat tiang ya. Tiang yang kedua. Pengenalan pola atau mencari kesamaan. Biasanya kalau pola ini sering kita tahu di mata pelajaran apa? Matematika. Oh, matematika. Berarti, nah Bapak juga nggak kebacaan. Wah, mata Bapak ini agak sedikit rabun ini. Bapak minta tolong dong dibacakan. Siapa yang mau membantu Bapak membacakan ini? Ayo. Tunjuk tangan aja. Oh, Tasya tolong dong. Bacain, Nak. Pengenalan pola berarti kita menemukan pola atau kesamaan dalam masalah. Ini seperti menemukan trik rahasia yang membuat hal-hal jadi mudah. Oke, tepuk tangan dong sudah berani dia baca. Oke, berarti menemukan triknya atau menemukan membuat hal-hal trik rahasia atau polanya untuk menjadi hal yang lebih mudah. Contohnya, Bapak ada pola matematika nih. Sudah 1, dia angka 2. Sudah angka 2, dia angka 3. Sudah angka 3, kembali lagi Bapak mau tulis angka 1. Sudah angka 1, angka 2. Sudah angka 2, angka 3. Sudah angka 3, siapa yang tahu? 1. Sudah angka 1, siapa? Berapa lagi? 2. Kenapa sudah angka 1 itu 2? Karena 2-nya sudah ada pengulangan. Wah, anak-anak hebat ini enak nih belajarnya. Nah, lanjut kita. Nah, kenapa kata Bapak tadi? Mencari pola. Kalian tadi sudah mencari polanya. Sudah 1, 2, sudah 2, 3, sudah 3, 1 lagi. Itu namanya mencari pola atau mencari kesamaan. Ini seperti Pak, contohnya apa lagi? Jadwal harian. Jadwal harian tuh yang mirip itu biasanya bangun, sarapan, sekolah, pulang. Kalau kamu bangun tidur, langsung ke sekolah atau melakukan yang kegiatan dulu? Oh, siapa yang berani? Jangan keroyokan dong. Siapa dong? Ayo. Ya, lanjut, Pahan. Biasanya sudah bangun tidur, apalagi, Pahan? Mandi dulu. Sudah mandi dulu, sudah mandi, apalagi? Baju sekolah, sarapan. Oh, pakai baju sekolah itu sarapan, baru kita berangkat sekolah. Atau contoh yang kedua itu siapa yang hobi merah kucing? Oke. Nah, kucing kita ingetin polanya. Kan banyak jenis kucing, tetapi semua kucing biasanya memiliki cakar. Sama seperti pohon, semua pohon memiliki daun. Kita lihatin polanya seperti itu. Melihatin adalah kesamaannya. Yang ketiga, fokus pada hal yang penting. Kalau kita mau ngeliati kucing atau kita ngeliatin pertandingan bola, yang kita fokuskan pertandingan bola itu apanya? Mainnya atau pertandingannya ya, skornya. Berarti penting nggak kita harus ngeliatin sepatunya Zidane hari ini pakai hijau apa kuning ya? Enggak. Berarti kita abaikan. Itulah namanya abaikan detailnya. Ambil yang pentingnya. Kita lihat Zidane-nya main berapa kali ya hari ini nyetak gol. Itu. Atau Ronaldo berapa kali ya dia nyetak gol. Itu. Sudah itu fokus utamanya kata Bapak tadi. Karena tadi kan kita pertandingan bola, fokus utamanya ke pertandingan. Fokus aja ke pertandingannya. Itu sudah itu baru kita buat lebih sederhana lagi untuk dipahami. Oh Pak, tadi malam aku nonton bola 3-0 menang Indonesia. Nah, berarti lebih sederhana. Kenapa? Karena kita mau lihat cuman di skornya. Oke, siapa yang menang? Seperti contohnya kalau kita mau buat peta. Bapak ngasih tugas nih kepada kalian buat peta dari rumah ke sekolah. Ya. Nah, buat peta dari rumah ke sekolah itu cukup jalan utamanya saja. Jangan kamu tulis juga setiap pohon, Pak, 3 langkah dari rumah saya ada pohon. Ya, jangan, cukup nulis jalannya saja. Baik, yang prinsip yang ketiga yaitu abstraksi. Apa tuh abstraksi? Bapak minta tolong, Natasha bantu Bapak membaca dong.
Yang ini ya, abstraksi berarti apa itu? Bapak kalau di belakang nggak kelihatan. Ayo. Abstraksi berarti melihat gambaran besar dan mengabaikan detail yang tidak penting untuk solusi masalah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Akasha. Oke. Ya. Contohnya, saat melihat Dana jalan ke sekolah, kita fokus ke belokan utama, bukan setiap kerikil yang di jalanan. Nanti kalau kalian fokusnya ke kerikil, noleh ke bawah, ujung-ujungnya masuk selokan. Jadi fokus ke jalannya atau dalam aturan main sepak bola yang penting adalah mencetak golnya, bukan sepatu pemain kan? Oke, itu namanya fokus pada hal yang penting. Membuat urutan langkah atau lebih dicenderungkan namanya algoritma. Nanti di pelajaran coding berikutnya algoritma juga butuh, yaitu kenapa? Karena kita membuat daftar langkah-langkah jelas dan berurutan. Ini seperti resep masakan atau petunjuk arah yang tidak akan membuatmu tersesat. Contohnya, algoritma itu apa, Jenita? Tuh, tolong bacain. Yang contoh. Ya, itu. Buat mie instan. Oh, membuat mie instan. Apalagi? Kayak mana cara membuat mie instan? Didihkan air, masukkan mie, tunggu hingga matang, masukkan bumbu. Oke, berarti itu kan buat langkah-langkahnya. Itulah yang dimaksud dengan algoritma. Nah, sekarang Bapak nanya setelah penjelasan itu, menurut kalian kenapa berpikir komputasional itu penting? Siapa yang mau membantu Bapak jawab? Ayo, siapa yang mau membantu? Yo, Pahan lagi, ada Pahan, ada Rista, ada Raisa. Pahan dulu, Pahan, menurut Pahan apa mau itu berpikir komputasional itu penting? Membuat kita jadi lebih cerdas. Oke, good. Kalau Rista? Berguna dalam kehidupan sehari-hari. Berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Raisa, Kita bisa memecah masalah dengan cara yang terstruktur dan Wah, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, benar. Berpikir komputasional itu penting karena membuat jadi anak lebih cerdas dan kreatif, membantu di sekolah, terutama matematika dan IPA dan kerjaan di rumah. Kamu bisa pecahkan masalah dengan cara yang terstruktur dan efisien. Oke, nih, sehingga nilai sekolahmu menjadi lebih baik. Kamu juga berpikir logis. Logis itu sehingga dalam setiap tugas kamu bisa menemukan solusi. Sudah itu memudahkan kalian dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dan menyiapkan masa depan kita yang ceria, yang cerah, yang terstruktur di dunia digital. Ini contoh berpikir komputasional dalam kehidupan saya. Dia membuat jadwal belajar. Di komposisinya, bagi waktu untuk PR, membaca, istirahat, dan bermain. Pengenalan polanya, matematika butuh waktu lebih lama daripada IPS. Abstraksinya, prioritaskan PR yang harus dikerjakan dan dikumpul besok. Algoritmanya, langkah-langkahnya, kerjakan PR, matematika, lalu IPA, lalu baca buku cerita. Ini kalau misalnya kalau kita contoh berpikir komputasional dalam merapikan di komposisinya pisahkan jadi merapikan meja, lemari, atau lantai. Polanya pakaian kotor ke keranjang, buku ke rak, mainan ke kotak. Abstraksinya fokus pada hal penting, yaitu fokus pada jenisnya. Abaikan warnanya. Algoritmanya kita mulai dari lantai, meja, lalu lemari. Oke, sebelum tugas diskusi sampai di sini, supaya lebih kalian memahami tentang apa sih berpikir komputasional dan 4 pilar, Bapak kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini.
Yuk kita sama-sama saksikan. Thinking. Ya, kita perhatikan sama-sama. Oke, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Kaki ke depannya, nak. Jadi Susah kan? mungkin ada Gak apa-apa kayak hubungannya gini dengan aja. komputer Nih, ya. nah, ya Iya, kakinya keluar dulu, betul lihat ke sekali. situ. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Santai saja. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, Oke. apa yang harus Ini dilakukan contohnya kalau kamu nih. tersesat di tempat baru, hingga Kalian bisa memilih lihat jurusan contohnya. dan karir. Lalu yang kita lebih lanjutin. penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Siapa itu? Maka, untuk memudahkan Perempuan pelaksanaan, nangis tuh. kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga.
Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Oke, ini ada soalnya nih. Bantu supir bis, koper-koper tempat penyimpanan. Jadi, koper yang mana, stop yang di tempat berhentian yang mana, yang taruh paling dalam. Supaya enggak nurunin semuanya. Kemana? Berhenti di museum. Jadi koper-koper yang berhenti di museum dulu ya. Sudahnya itu, sudah museum apalagi? Hotel. Sudah hotel berarti yang paling depan adalah restoran. Benar nggak ya? Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Nah, yang A. mana? Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Kita Soal jawabannya. ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya. Oke. Berarti jawaban kita tadi apa? A. Anak yang ingin pergi ke museum. Oke, kalau jawabannya A. Sampai di sini ada yang masih belum dimengerti tentang pelajaran hari ini? Enggak. Berarti berpikir komputasional tuh berpikir seperti apa tadi? Siapa ada yang tahu? Ya, tunjuk tangan. Ya, guys. Seperti ilmuwan komputer. Ada lagi? Seperti apa berpikir komputasional itu? Berpikir dengan cermat. Janita? Berpikir komputasional itu berpikir apa? Enggak apa-apa. Tadi nunjuk tangan. Oh, masih tadi bukan nunjuk tangan berarti ya, capean. Oke, berpikir komputasional itu ada berpikir dengan seperti ilmuwan komputer, memecahkan masalah menjadi lebih mudah. Baiklah. Untuk lebih kita memahami materi, Bapak ada lembar tugas diskusi kelompok. Kita diskusi kelompoknya berdasarkan kelompok tempat duduk yang sudah seperti biasa. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti silakan kerjasama untuk memberikan jawaban atas diskusi kalian. Ini Bapak bagiin dulu. Silakan dibaca, lalu didiskusikan apa yang mau dikerjakan. Iya. Ya, nanti ini. Silakan dikerjakan tugasnya, yaitu memecahkan masalahnya, tetapi yang kalian diskusikan sekali ini yaitu ya, oh ya, nanti Bapak terangkan ya, tentang menyelesaikan masalah, ambil hasilnya menggunakan 4 pilar. Jadi kalian di sini sudah ada RKPD-nya menjelaskan 4 pilar berpikiran komputasional. Nah, tugasnya adalah kalian mengambil satu saja kegiatan sehari-hari yang kalian selesaikan menggunakan 4 pilar berpikir komputasional. Silakan kerjakan diskusi, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan diskusi ya. Ya, namanya ditulis, Ya, saya kerjakan sama-sama, tulis dulu nama sehingga tahu Bapak kelompok berapa. Nulisnya di sini ya.
Ini sebagai contohnya, ini ininya. Oke, silakan diskusi dengan teman-temannya. Oke. Jadi setiap kelompok satu aja kegiatan yang sama ya. Yuk kerjakan. Ayo Dika. Tanya dengan temannya, mau diskusi, kita saling diskusi. Kira-kira mau ngambil kegiatan apa? Ya. Ngerjainnya yang ini. Nih, ini contohnya. Ya, pertanyaannya itu untuk diisi. Dekombinasi itu pertanyaan pemandunya, apa saja langkah-langkah kecil yang terdapat dalam kegiatan kalian? Apa langkah-langkahnya? Kalau jadwal pelajaran, apa aja langkah-langkah kecil yang harus dapat kegiatan itu? Kalian pisahkan menjadi lebih kecil lagi. Ya, langkah-langkah kecil yang terdapat dalam kegiatan itu. Kalian tuh apa? Di situ juga sudah ada Bapak contoh ya. Contoh kegiatan bisa dijadikan referensi untuk kalian mengisi kegiatan itu. Kan ada contohnya, bisa jadikan referensi. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya terus berjalan. Ya. Ini mengambil kegiatan apa, Nak? Membersihkan rumah. Oh, membersihkan tempat tidur. Berarti salah, bukan di pola. Membersihkan tempat tidur itu adanya di kombin di nasi. Oke. Terbalik ya. Nah, ya membersihkan tempat tidurnya. Berarti terbalik ya, tinggal ini dipindahin ke sini. Kan pola tadi kan kesamaan. Tiap hari apa yang mau dikerjain? Saya silakan diskusi ya sama jawabannya ya. Yang ini kegiatan apa, mau ngambil apa? Di sini Nak ngisinya, Nak, bukan di situ, Nak. Di sini. Bapak. Iya enggak, kan bapaknya di sini lah. Masa di sini laju contoh-contoh dianya. Jadi mau membersihkan apa rencananya? Yang ini ya. Menggosok gigi kegiatannya. Oke, good. Silakan langsung. Ya. Iya, ini kegiatannya. Kegiatannya apa? Kan ada contohnya sudah. Nih. Dekombinasinya ini apa? Ini membagi tugas. Nah, berarti di sini apa? Contoh kegiatan sehari-harinya. Membersihkan lingkungan ya, lingkungan sekolah. Berarti membagi tugas, membersihkan lingkungan sekolah. Tambahin di sini, jangan membersihkan aja, membagi tugasnya dulu. Oke? Ya, good. Lanjut. Yang ini Natasha, apa kegiatannya, mau ngambil kegiatan apa? Ya, jadi apa kegiatannya? Oh, membersihkan rumah ya? Ya, lanjut, bersihkan rumah. Tulis, waktunya berjalan ya. Ayo saling diskusi. Ya, gimana? Yang ini ya. Yang ini nih contohnya. Ya, contohnya kan berdasarkan seperti contoh itulah. Oke? Tidak apa. Ayo, tidak apa-apa. Ayo, dia membersihkan rumah. Kalau ini tadi kan membersihkan apa tadi? Menggosok gigi. Cuman sama aja, sama tinggal ngubah aja. Ya udah. Apa yang diubah? Ya, kalau menggosok gigi berarti polanya apa? Polanya? Oh iya, diurutin gitu. Iya, kan pola menggosok gigi apa? Berarti polanya sama nggak tiap kali kalian gosok gigi? Sama. Apa aja? Apa aja kalau gosok gigi itu? Apa kan? Oh, siapa pasang gigi dulu ya? Oh, kata bapak tadi langsung kasih odol di gigi, enggak? Oh, enggak. Okay, good. Kerjain. Waktunya berjalan ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Waktunya 3 menit lagi. Ya. Ya. Iya, terus saja. Oke. Wah, iya benar. Berarti contoh kegiatan sehari-hari membuat mie ya. Oke, di sini tulis dong.
memasak mie yang di dekomposisinya. Iya, di algoritmanya kan sama ini nih. Berarti kegiatannya adalah contoh. Caranya sama semua, Pak. Tidak, di sini memasak mie. Polanya kamu masak mie kayak mana? Menyiapkan bahan dulu dengan alatnya kan? Nah, kayak gitu. Sini dulu, nanti lupaan kamu. Berarti contoh kegiatan sehari-harinya memasak mie. Oke. Ya. Masak mie. Polanya kayak mana kamu memasak mie? Nah, iya. Apa? Caranya juga ditulis apa? Ya, membuat yang mana? Nomor berapa? Algoritma kan langkah-langkahnya. Langkah-langkah kamu membersihkan tempat tidur itu apa aja? Yang dari sini, ini kan judulnya. Berarti semuanya ke bawah, polanya itu membersihkan tempat tidur. Kayak misalkan membuat mie instan atau Bukan itu. Kamu kan pertama apa? Membersihkan tempat tidur kan? Berarti kamu membersihkan tempat tidur kapan? Setiap kapan? setiap hari. Polanya sama nggak kamu membersihkan tempat tidurnya? Iya. Iya, berarti tulis di sini. Polanya sama. Sini di pola. Di pola sini. Di pola dulu kita kerjain. Nah, polanya berarti polanya apa? Setiap hari membersihkan tempat tidur dengan kegiatan yang sama. Itu namanya pola. Iya, dari nomor 1. Berarti sama yang cuma satu. Iya, sama yang nomor 1 semua. Oke. Sehari Dengan pola yang sama ya. Oke. Ya, bisa ya. Bapak tinggal. Yang mana? Ini pola. Kamu kan apa? Membersihkan lingkungan sekolah kan? Berarti membersihkan lingkungan sekolah polanya seperti apa? Membagi tugas, benar. Membersihkan kelas ya. Berarti polanya sama kan? Oke, sama. Buat kayak gitu aja. Gak apa-apa, bagus ini. Abstraksinya ngambil hal yang penting. Pentingnya apa? Membersihkan. Ini kan sekolah. Masa sekolah ada tempat tidur? Berarti yang ini membagi tugas, membersihkan sekolah. Oke? Yang ini nih. Yang ini aja yang. Nah, membagi tugas, membersihkan apa? Sekolah. Oke. Pentingnya kan yang itu kan? Dapat pembagian tugas. Oke, algoritmanya, oh ya benar, membagi tugas itu baru membersihkan sekolah bersama-sama. Oke, ya, benar. Oke, ini sudah. Oke ya, ayo sudah. Ya ini sudah cara main ini. Abstraksinya apa? Abstraksi yang penting. Yang penting apa dari masak mie ini? Mie-nya masak. Iya kan? Yang pentingnya kan minyak masak. Coret yang itunya. Ini toh. Iya, yang ini coret semua. Diganti. Yang pentingnya apa? Mie masak. Ya mie-nya masak. Kan enggak penting kitanya mau mie apa. Yang penting mie-nya yang masak kan? Mie masak. Nah, polanya kayak mana? Polanya berarti sama. Polanya kan sekarang mau nyiapin bahan. Berarti polanya hampir kalau memasak mie itu polanya sama. Oke. Nah, itu nggak usah dilihat lagi, nah. Itu cuma petunjuknya aja. Enggak, berarti kan polanya sama yang ini kan. Nah, yang ini coret. Abstraksinya samakan kayak gitu. Iya, yang mie-nya masak. Iya, penting ya. Kegiatan dekomunisasinya memasak mie. Iya. Langkah kecil yang dalam kegiatan ini. Apa aja langkah kecilnya? Memasak mie itu. Memasak mie itu apa aja langkah-langkah kecil yang harus kita ambil? Menyiapkan air. Sudah itu? Oh, masukkan mie. Ya sudah. Tulis di sini. Menyiapkan air. Menyiapkan bahan, menyiapkan alat dan memasak. Oke. Oke ya, waktunya dikit lagi. Sudah, ya. Oke ya. Kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur dulu. 20, 19, 18, 17,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa yang kelompok mau maju dulu? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang mau maju dulu? Oh, Ziza langsung maju. Duluan dianya. Ya, nggak apa-apa. Ayo, silakan Ziza dulu ya. Kita kasih kesempatan ke Ziza. Bacakan yang jawabanmu di sini. Oke. Ayo Ziza. Program sehari-hari, dekombinasi, membagi tugas membersihkan tempat tidur. Oke, dianya membagi tugas tempat tidur. Polanya? Kita membersihkan tempat tidur setiap hari tanpa melihat warna. Oke, benar. Traksi, membuat peta tanpa gambar rumah. Oke, bentar. Kita coba dulu. Dia dekombinasinya, dianya kegiatannya membersihkan tempat tidur. Dia membaginya adalah membagi tugas membersihkan tempat tidur dari lantai, berarti lemari ya. Oke. Sudahnya itu polanya dia membersihkan berapa? Setiap hari. Setiap hari tanpa melihat warna. Benar atau salah? Menurut kalian, benar nggak dekombinasinya seperti itu dan abstraksinya seperti itu? Oke, benar. Ya, kata Wista benar. Tepuk tangan dong. Ya, benar. Dekombinasi dengan polanya sama abstraksinya. Apa yang penting dari membersihkan tempat tidur? Ambil yang pentingnya aja dari membersihkan tempat tidur. Tidak melihat warna. Oke, tidak melihat warna. Jadi dianya langsung melihat jenisnya. Benar atau salah? Benar. Oke. Algoritmanya? Membuat kamar bersih, satu menyapu kamar, membersihkan tempat tidur, merapikan mainan. Oke, good. Sudah benar semua ya? Tepuk bagus dulu dong untuk Aziza. Tepuk bagus. Bagus. Nah, silakan duduk. Siapa kelompok berapa lagi yang mau maju? Oh, langsung Grace nih mau maju. Oke, dari kelompok 2. Silakan Grace. Dekombinasinya menggosok gigi. Oh, dekombinasinya menggosok gigi. Berarti kalau menggosok gigi kita bagi jadi apa aja, Grace? Polanya ambil sikat gigi. Kalau menggosok gigi kita ngambil apa aja? Berarti nyiapkan bahan dengan kegiatan gosok gigi. Itu namanya dekombinasi ya. Nanti diperbaiki lagi. Oke, lanjut. Polanya? Menggosok gigi tanpa melihat warna sikat gigi. Oke. Algoritmanya misalnya masukkan didihkan air. Oh, ini algoritmanya malahan masak mie. Algoritmanya harus tentang gosok gigi. Berarti langkah-langkah untuk gosok gigi apa, guys? Pertama ambil sikat gigi. Ya. Beri pasta gigi. Iya. Sikat gigi dari atas ke bawah. Oke. Bilas tutup. Oke. Lalu cuci ikat. Oke, itu namanya algoritma. Oke, tepuk bagus dulu dong untuk guys kalau ada mewakili kelompok 2. Tepuk bagus. Oke, silakan duduk. Siapa yang mau lagi? Oke, kelompok 3-nya Dika mau maju ke depan. Good. Ayo Dika. Membersihkan lingkungan sekolah. Oke, dianya ngambil kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Dekombinasinya membersihkan lingkungan sekolah ya. Membagi tugas katanya, membersihkan lingkungan sekolah. Benar? Dekombinasinya. Lanjut polanya. Bagi tugas membersihkan kelas. Dianya polanya membagi tugas membersihkan kelas dengan membersihkan kantor. Polanya setiap pembersihan lingkungan sekolah sama ya? Oke, sama. Oke. Abstraksinya ambil hal yang pentingnya apa? Membagi tugas membersihkan kelas. Oh, membagi tugas. Jadi abstraksinya dia membagikan tugasnya. Membagikan tugas tanpa harus melihat jenis kelamin siswa maupun guru dalam kegiatan pembersihan sekolah. Lanjut, algoritmanya. Membagi tugas membersihkan
memproduksi keuntungan sekolah bersama-sama. Oke, jadi algoritmanya dia membagi tugas, kedua langsung baru membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama sesuai dengan tugasnya. Terima kasih. Tepuk bagus dong untuk Dika sudah maju ke depan. Tepuk bagus. Silakan duduk. Lanjut kelompok 4. Ya, rekomendasinya Masak mie, masak mie apa aja? menyiapkan bahan dan alat, Oke, bagus. Lanjut. mencari hal yang berulang atau mirip, Apa polanya berarti sama enggak? Oh, sama. Setiap masak mie kayak gitu dianya. mengambil hal yang penting, mengabaikan yang tidak penting, Ya. Apa yang ambil penting dari ngabaikan tidak penting? Oh, minyak masak. Ya, yang penting minyak masak yang penting katanya. Ya. menyusun langkah-langkah, Oke. didihkan air, masukkan mie, tunggu hingga matang, masukkan bumbu. Oke, good. Silakan duduk. Tepuk bagus dong untuk kita semua. Tepuk bagus. Oke, setelah kalian maju ke depan, semua jawabannya bagus semua, benar semua. Tadi ada beberapa yang kurang sudah diperbaiki. Dia kombinasinya seperti itu dan Bapak ucapkan mantap. Ya, kita lanjut ya untuk evaluasinya. Evaluasinya kita lanjut ke nanti evaluasi. Kita lanjutkan ada soal, nanti setelahnya baru kita jawab refleksi. Baiklah, untuk kita saat ini kita evaluasi dulu sehingga Bapak tahu batas mana anak-anak Bapak yang hebat ini sudah mengerti tentang 4 pilar berpikir komputasional dan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Yang hasil diskusinya nanti silakan dikumpulkan jadi satu. Sini silakan dikumpulkan. Baru Bapak ganti dengan diganti dengan lembar evaluasi. Enggak apa-apa. Nanti Bapak ini. Nih, Bapak kasih lembar evaluasinya, silakan tulis, jangan lupa tulis nama ya. Mana lembar diskusinya? Sudah semua ya ini ya? Belum tulis nama. Enggak apa-apa, kan diskusi kelompok 2 kan? Ini? Kamu? Oke. Nih, lembar evaluasinya. Oke. Oke. Ini Bapak ambil ya. Oke, untuk kelompok 2. Hasil diskusinya. Ini sudah dikumpul semua nak ya? Wah, pinter. Udah, ya 3. Nih, jika yang ini itu ya? Yang enggak, yang lembar diskusinya aja. Nah, yang ini aja. Nah, ini soalnya. Yang ini punya teman, jangan diambil. Oke. Yang ini punya temannya, jangan diambil nih. Nah, ini punya ini. Nah, itu soalnya silakan dikerjakan. Waktunya karena cuma 3 soal, waktunya 5 menit dari sekarang. Ya. Silakan dikerjakan. Waktunya berjalan. Awas jatuh nak. Awas jatuh. Kerjakan. Nah, biar boleh lihat catatannya. Boleh lihat itu, boleh. Apabila selesai, tunjuk tangan nak ya. Kalau waktunya belum habis.
ya? Ya, boleh. Ya. 5 menit. Sekarang tinggal 4 menit lagi. Tinggal 4 menit lagi. Waduh, jangan ditendang dong mejanya, nanti nangis mejanya. Oke. Yuk, kerjakan sendiri ya. Waktunya tinggal 1 menit. Ayo, fokus, fokus. Fokus. Sudah? Oke, good. Ziza sudah. Siapa lagi yang sudah? Bapak tunggu. Ayo, Bapak tunggu. Baiklah, waktunya sudah hampir habis. Sedapatnya aja ya. Oke, nggak apa-apa. Sedapatnya aja. Yuk, kita kumpul yuk. Sedapatnya aja. Iya, nggak apa-apa. Yuk, kita kumpul. Ayo Hanan. Nanti yang itu nggak apa-apa. Yang ini aja. Kita kumpul aja. Yuk, kita kumpul lagi. Ya, nggak apa-apa. Ayo, Dika. Kita kumpul Dika. Waktunya. Ya, wah, iya sudah selesai anak bapak. Iya, nggak apa-apa. Waktunya sudah habis. Yuk, kita kumpul aja yuk. Oke. Nggak apa-apa. Kita kumpul aja dulu. Ya, Tasya, kumpul yuk. Oke, nggak apa-apa Tasya. Oke, ya, dah. Sekali lintas, Bapak lagi ngumpul ke tadi, sekilas ya, sekilas Bapak baca jawabannya, rata-rata sudah benar. Tapi nggak tahu ya, nilainya akan Bapak umumkan di pertemuan berikutnya untuk Bapak bagikan ini. Oke, gimana? Capek? Tidak. Dah. Kalau tidak, supaya kita semangat, yuk kita sama-sama dulu genggangkan otak kita. Jaya kanan, dibalik, dibalik, yuk dibalik lagi. Oke, bisa? Kita ulang lagi, sekali lagi. Jempol yang jari kanan. Kelingking. Dibalik. Dibalik. Lagi dibalik, yuk. Oke, bisa ya? Nanti kenapa Bapak bilang itu untuk mengganggarkan otak kalian dari jenuhnya belajar tadi. Oke. Sekarang Bapak tanya nih. Kita langsung lanjut. Ada lembar refleksi nih yang Bapak tanyain kepada kalian. Pada bagian mana materinya yang dianggap masih kurang dipahami? Tidak ada, berarti sudah bisa semua ya. Oh good, tepuk bagus Gun. Tepuk untuk kita semua, jangan tepuk bagus, tepuk untuk kita semua. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar hari ini apabila nanti dapat nilainya kurang? Lebih banyak belajar. Lebih baik banyak belajar. Oke, kepada siapa kamu minta bantuan untuk lebih memahami materi? Orang tua dan guru. Berapa nilai yang kamu berikan untuk usaha untuk kamu memperbaiki pelajaran hari ini? 4,5. Good. Tepuk tangan untuk kita semua.
Baiklah, kita simpulkan secara sama-sama pelajaran kita hari ini, yaitu berpikir kekompasional itu adalah alat super di otakmu, gunakan dekomposisi untuk memecahkan masalah, pengenalan pola untuk mencari kesamaan, abstraksi untuk fokus pada yang penting, dan algoritma menurut membuat langkah-langkah setiap hari adalah kesempatan untuk melatih berpikir komputasional. Yang Bapak tanyakan sekarang ya, menurut kalian kesimpulan kita belajar hari ini kayak mana sih? Ya, kesimpulan dekomposisi itu apa? Siapa yang berani Bapak jawab? Ya. Artinya Ya, Ziza? masalah besar bagian menjadi kecil. Oh, memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Sudah tuh. Siapa lagi yang bisa? Algoritma tuh apa ya? Kecuali Ziza dong, yang lain. Siapa? Algoritma tuh apa? Oke, guys. Oke, menyusun langkah-langkahnya. Kalau abstraksi apa? Ya, Raisa? Mengambil bagian penting saja dan mengabaikan hal yang tidak penting. Oke, mengambil bagian yang penting saja, mengabaikan yang tidak penting. Kalau pola? Ya, balik lagi ke Ziza, duluan dianya. Hal-hal yang mirip atau berulang. Oh, mengenali hal-hal yang mirip atau berulang. Itu namanya 4 pilar ke hari ini. 4 pilar berpikir komputasional. Lanjut. Sekarang kalau 4 pilar berpikir komputasional seperti itu, sekarang Bapak nanya lagi. Apa sih yang beda kita belajar hari ini dibanding pelajaran sebelumnya? Seru, lebih seru. Lebih serunya ngapain serunya? Karena belajar pakai Oh, belajar pakai proyektor. Oh, pakai PPT, ada gambar-gambarnya yang menarik. Belajarnya lebih seru. Apalagi yang lebih seru hari ini? tahu kayak gimana cara Oh, tahu tentang berpikir komputasional itu apa? Good. Nah, sekarang Bapak nanya lagi. Apa yang kurang yang harus kita perbaiki di pelajaran yang akan datang? Apa nih? Apa yang harus kita perbaiki sama-sama? Fokus belajarnya. Tadi masih ada yang nggak terlalu fokus waktu belajar. Jadi kalau bisa belajarnya akan datang lebih fokus lagi ya. Oke. Yang ketiga yang harus kita perbaiki sama-sama yaitu tetap menjaga kebersihan sekolah kita. Baiklah. Untuk supaya kalian nantinya setelah ini belajarnya masih tetap semangat, Bapak ulangi lagi deh. Tepuk semangat. Oke, semangat. Kita tadi sudah ice breaking ini ya, yang jempol dengan ini ya. Tadi cuma dikit ya, kita tambahin deh. Bapak ubah deh dari jempolnya ke pistol. Tangan ini kayak Bapak iniin. Bisa? 1, yang ini ya. 2-nya kayak gini dibalik. Bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, 1, 2. Agak kebut ya, kayak alam sam-sam kan? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agak kebutan lagi ya, alam sam-sam kan? Benar kan? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iya, untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk supaya kita bisa belajar hari ini sudah selesai. Untuk itu sebelum kita keluar nanti dilanjutkan lagi ini, kita berdoa dulu dong menurut agama kerajaan kita masing-masing sehingga bisa ini, oke, bisa bermanfaat untuk kita semua pelajaran hari ini. Langsung Bapak aja yang mandunya. Rista aja, Bapak minta tolong pandu untuk berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala atas lancarnya pelajaran hari ini. Rista, ayo pimpin doanya. Siap, gerak.
Untuk mengakhiri, Marilah teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. oke. Silakan duduk. Oke, pelajaran hari ini Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Apabila ada perkataan Bapak yang kurang berkenan di hati kalian atau ini Bapak mohon maaf, pada Allah Bapak mohon ampun. Begitu juga dengan kalau teman-temannya waktu diskusi tadi, kalau bisa ada yang salah saling bermaaf, maafkan, ambil yang positif, buang yang negatif, dan kita selalu tetap bahagia. Bapak akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.